Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dan saya. Oke, jadi untuk video kali ini saya disini akan bahas tentang bunyi jeduk-jeduk atau bunyi tak-tak atau bunyi yang lain yang di bagian depannya di motor remaking. Sebenarnya ini udah pernah gue bahas di video sebelum-sebelumnya, dan masalahnya itu cuman di bagian grease atau pelumas di bagian komstirnya. Jadi untuk bawaan dari motor remaking dari pabrik atau motor baru, motor bekas dan lain-lain yang misalnya contoh baru bunyi, itu bagian grease-nya itu dia udah nggak enak gitu. Jadi dia itu agak encer dikit gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti grease atau pelumas atau gemuk lah, itu yang ya kalau misalnya saya sih mereknya itu Cobra gitu. Terserah kalian mereknya apa. Yang jelas intinya grease-nya itu dia kental ya cuy. Jadi kayak bener-bener kayak selai gitu. Nah, ini udah nyampe bawah. Ya kayak selai dia. Di gua contohin ya. Nah, ini kalau misalnya yang grease bawaan dari motornya atau kita beli di dealer, itu dia grease-nya itu nggak bagus gitu. Ya sebenarnya bagus tapi nggak cocok di motor remaking. Jadi cocoknya yang mereknya kayak gini, Cobra atau merek-merek yang lain. Intinya dia itu yang agak kental. Jadi kalau misalnya masalahnya di bagian komstir, gue saranin kalian jangan bawa ke dealer, atau pas lagi bunyi kayak gini jangan bawa ke dealer. Soalnya ada yang baru ngabarin dari WhatsApp, masalahnya di bagian komstirnya, udah ganti komstir dan masih bunyi. Sebenarnya itu masalahnya bukan di bagian komstirnya harus diganti, cuman masalahnya cuma di bagian grease ini doang yang harus kita ganti gitu. Jadi cuman pelumasnya doang yang kita ganti gitu. Berat yang tadinya itu bawaannya itu dia masih kayak ya cepet encer gitu. Soalnya kurang cocok di motor remaking. Mungkin di motor yang lain itu dia cocok, tapi kalau misalnya untuk di motor remaking itu nggak cocok, karena gue pernah ngalaminya. Dan motor teman pun gue pernah benerin gitu. Jadi motor teman gue benerin itu bisa. Sebenarnya ini udah video lama yang gua bahas lagi di video ini. Sebenarnya udah beberapa bulan yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Udah kayaknya udah 1 tahun kalau nggak salah. Dan itu udah kelar sebenarnya, tapi masih ada yang bermasalah. Jadi di video kali ini saya di sini akan bahas tentang bagian jeduk-jeduk atau bunyi tak-tak di bagian depan di motor remakingnya. Kalau misalnya kita ngelewati lubang itu biasanya bunyi. Nah itu bagian komstirnya, cuman ganti grease-nya, grease atau gemuk atau pelumas. Itu cari yang kental. Kalau misalnya kita itu benerinnya di bengkel, jadi solusi gua, kalian tuh lihat pas benerin komstir, kalian lihat itu bener-bener pakai grease yang kental atau enggak. Jadi kalau misalnya lo lihat, oh itu kok grease-nya atau bagian gemuknya itu pelumasnya dia kurang kental, lo ngomong sama mekaniknya, ada nggak bang yang lebih kental gitu, maksudnya lebih padat kayak selai gini gitu, atau mereknya Cobra dan lain-lain lah. Intinya kalau misalnya di bengkel itu biasanya dia langsung beli yang segini. Nah itu biasanya kental itu kayak padat kayak selai gini nih. Bukan ya kental sih, bahasanya gimana sih, gue ngomongnya agak susah. Pokoknya kalau misalnya yang bawaan dari Yamaha, dari part Yamaha atau kita beli di dealer, itu biasanya lebih encer dikit. Jadi walaupun kita beli motor baru, itu biasanya tetap masih bunyi. Terkadang ada beberapa motor yang bisa bunyi, ada yang enggak. Nah itu sering banget bermasalah di bagian situnya ya. Intinya bagian depan itu dia bunyi. Entah itu MX King, entah itu MX150 yang versi bukan MX King-nya. Terus yang V1, V2 itu sama aja. Itu biasanya bagian komstirnya, bagian grease-nya itu masih sama. Karena gue dulu itu pernah kerja di Yamaha, jadi gue agak sedikit paham. Ya, ini sedikit bocoran. Jadi gue agak paham dikit bagian komstirnya. Jadi mereka itu pakai komstir, pakai gemuk atau bagian pelumasnya itu dia warna kuning. Sebenarnya warna apapun bisa, tapi yang jelas kekentalannya itu atau apa ya? Ini kan kayak bener-bener apa ya dibilang? Kayak padat gitu lah kalau misalnya di bagian komstirnya. Jadi kalau misalnya bagian gotrinya, kalau misalnya kita pakai dia itu nggak gojlak.
jadi nggak bunyi. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin jalan berlubang, dia itu aman, nggak bunyi gitu. Jadi masalahnya cuma di bagian pelumasnya ya. Ingat, jangan ganti komsirnya tapi ganti bagian grease-nya. Karena ini sering banget kalian bawa ke bengkel tapi ganti komsirnya. Ingatin ke mekaniknya, ngomong aja ganti grease-nya. Grease-nya bilang pakai yang agak kental. Kalau misalnya nggak ada yang kental, ya kalian cari bengkel yang lain. Intinya kalian ke bengkel, kalian tanya dulu, "Bang, kalau misalnya saya pengen ganti grease atau bagian pelumas ya di bagian komsir, ada nggak? Grease-nya kayak gimana, Bang?" Kita lihat dulu. Ya, mereknya terserah merek apa aja, yang penting kita cobain pakai tangan itu kental atau enggak. Bedanya kalau misalnya yang kental atau enggak, kalian bisa beli grease biasa di Yamaha atau di dealer, tapi yang biasa kita bedain. Kita beli satu biji kalau misalnya kalian agak bingung. Jadi intinya dia itu lebih encer gitu. Nggak encer sih, tapi lebih gimana ya, lebih agak cair dikit gitu, kayak agak berminyak ya, walaupun ini juga berminyak gitu. Jadi intinya dia itu agak padat. Nah kalau ini oke, itu aja untuk saran dari gua untuk pembelian grease atau solusi untuk bagian bunyi jeduk-jeduk di bagian motor e-making. Untuk tutorial full untuk pembenaran bagian komstir ada di video sebelum-sebelumnya atau di channel ini. Atau kalau misalnya di deskripsi ada, gua akan sediakan di situ. Ini nggak akan gua kasih tutorial, tapi cuman pemberian bahas untuk bagian grease-nya. Jadi kita belinya itu gimana dan melumasinya gimana. Jadi itu aja sih untuk video kali ini. Sorry aja kalau misalnya gua nggak bisa bikin tutorial fullnya, karena cukup untuk bahas ini aja itu udah sekitar 7 menitan seperti ini, apalagi gua sama tutorialnya digabung gitu, jadi lama banget, bisa nyampe setengah jam lebih. Jadi itu aja untuk tutorialnya terpisah, tapi untuk pembahasannya di sini cuman sekitar 7 menit ini aja. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Mungkin agak monoton banget, cuman lihat ke sana, lihat tangan gua dan ini doang. Jadi kurang lebihnya pembahasannya di bagian situ ya. Yang penting itu memang itu sih. Jadi oke, kurang lebihnya seperti itu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Anjay tangan gua. Wih, ini tanggung banget nih 8 menit. Gua 8 menitin dulu lah. Oke, jadi berhubung ini pengen 8 menit, jadi gua pengen bertanya kepada kalian itu keluhan di motor e-making apa aja. Kalian bisa komen aja, nanti siapa tahu gua bikinin video di deskripsi. Jadi kalau misal kok dibikinin di deskripsi, pokoknya gue bikinin insya Allah kalau misalnya gue bisa. Kalau misalnya nggak bisa berarti nggak gue bikinin. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Alhamdulillah udah nyampe 8 menit, dan ini nggak gue edit banyak, nggak gue cut yang lain. Untuk pembahasan ini sampai di sini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.